saya ucapkan terima kasih atas kedatangan rekan semuanya ke kantor kami Kejaksaan Negeri Sumeneb. Yang mana teman-teman semua ini kesini menanyakan terkait sama dua hal. Yang pertama, gedung Dinkes. Yang laporannya dilaporkan tahun 2015. Itu laporan. Ya, itu laporan. Jangan dilihat dari laporannya, lihat dari surat perintah penyidikannya, kapan dimulai. Jangan dari laporannya. Untuk SPDP-nya, perkara itu masih disidik oleh Polres Sumeneb. Ya, memang sebagaimana pasal 110 KUHP ayat 3, kewenangan untuk melakukan penyelidikan itu penelitian 14 hari. 14 hari. Untuk pasal 138 ayat 2 itu pengembaliannya juga maksimal 14 hari. Bukannya pimpong, bukannya apa. Namanya penyidik untuk mencari alat bukti, mengumpulkan alat bukti baik formil maupun material susah. Tidak sebagaimana kita membalikan telapak tangan. Lain, beda. Itu. Kemudian dalam hal ini gini Pak, ya, mengenai gedung Dinkes yang sudah laporan masuk pada tahun 2015 dan Bapak mengatakan bahwa itu hal mempunyai jangka 14 hari dan di situ pun juga ada jangka 14 hari. Ini mengenai jenjang waktu sangat lama. Kami paham kok mengenai tentang aturan-aturan yang ada di Kejaksaan bagaimana untuk melakukan penyidikan dan juga penyelidikan hari ini. Akan tetapi problem yang harus kita tanyakan hari ini, sampai manakah pihak Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan tersebut? Karena ini jenjang waktunya sudah lama loh. Dari tahun 2015 sampai hari ini tidak ada titik terang mengenai ini. Sehingga masyarakat di bawah yang merasa dibohongi dan juga ditindas mengenai hak-haknya, ini perlu menanyakan kepada aparat hukum, khususnya Kejaksaan. Karena gini Pak, dari kami melakukan audensi kepada Kapolres Sumeneb bahwa surat yang dari Kapolres yang dilimpahkan kepada Kejaksaan ini dikembalikan lagi, dan ini aneh loh bagi kami. Ini dua lembaga independen penegak aparat hukum ini seakan-akan mempermainkan hukum yang harus ditegakkan. Ingat loh, kami berpendapat melakukan aspirasi turun jalan ini dengan dasar hukum seperti itu. Maka kami juga mempunyai landasan dan Bapak juga mempunyai aturan bagaimana menuturkan ungkapan-ungkapan atau problematika yang ada di Kejaksaan ini mengenai gedung Dinkes. Mari kita buka-bukaan lah. Ini bukan hal yang baru seperti itu. Dan juga ini mengenai kasus PTSL tersebut, ini sudah jelas. Dan ini aparat yang melakukan pungli itu nominalnya 1, ada yang 300.000. Dan juga kami sebutkan hari ini yang lebih parah, menarik jumlah nominal tersebut kepada rakyat jelata yang harus dibela hari ini 1.500.000 saudara-saudara. Bayangkan itu per tanah 300, per tanah 1.500.000. Dan ini sudah jelas faktanya. Kalau memang ada surat instruksi melakukan penyidikan, kami ingin tahu loh dari kapan, tanggal kapan, biar tahu masyarakat tidak dibohongi. Ya, seperti itu. Penyidikan, saya ingatkan, penyidikan ada di Polres, bukan kita. Kita adalah jaksa penuntut umum, jaksa peneliti. Penyidikan ada di Polres, bukan di kita. Itu. Jadi untuk isi ataupun apa formil maupun material bukan di kita. Kita hanya meneliti
apa sih bentuk formilnya, apa bentuk materialnya, itu yang kita teliti. Bukan mencari, bukan. Penyidikan ada di Polres, bukan kita. Catat di situ ya. Penyidikan Dinkes ada di Polres, bukan di Kejaksaan. Kejaksaan hanya jaksa peneliti. Gitu. Kemudian ya, kemudian yang kedua terkait yang PTSL. PTSL di mana itu? Desa Taman Sari, Pak. Taman Sari. Pelapornya siapa? Pelapornya siapa? LBH Forkot. Ya. LBH Forkot. Melalui mana laporannya? Apa tahu, Bu? Laporan masuk kejaksaan yang harus tahu. Kelabu. Udah, Pak. Sampai nih harusnya harus tahu, Pak. Ini, Pak, udah. Kelabu. Udah. Kejaksaan diminta dia. Taruh juga, Pak. Go, bentar. Nah, ini laporan yang ini melalui Kejati, bukan kita. Ya, ini ada Kejati, surat dari Kejati. Kita juga mencari pelapornya ini untuk kita klarifikasi pencarian alat buktinya. Kalau cuma 7 orang, laporan 10 orang, kurang sekali. Kita minta banyak orang di situ. Kenapa? Bukan hanya itu. Saya tahu bukan hanya itu, pasti banyak. Cuma 10, 15 orang kurang. Kita malah meminta di situ sampai 50 orang atau 60 orang semuanya, ataupun yang ada di desa itu jadi saksi semua, bikin surat pernyataan semua, gitu. Ya, Pak, mohon maaf. Terkait yang gedung Dinkes, Pak. Yang gedung Dinkes itu tadi sampean bilang bahwasanya penyidikan ada di Polres. Ya. Tapi kenapa, Pak? Kok tidak maksimal sampai hari ini, Pak? Soalnya kasus ini sudah 6 tahun berjalan loh, Pak. Seharusnya kalau misalnya Polres itu kekurangan formal dan materialnya ketika berkasnya disetor ke sini tidak lengkap, seharusnya pihak kejaksaan itu memberikan arahan ke pihak kepolisian. Gitu, Pak. Biar sama-sama penegak hukum itu harus saling bersinergi. Itu sudah kita lakukan, ya. Semua sudah kita lakukan. Proses hukum, aturannya semua kita lakukan. Prosesnya pun sudah kita lakukan. Sebagaimana undang-undang sudah berlaku. Sudah semuanya. Tinggal kita masih menunggu hasil dari penyidikan Polres Sumeneb. Kita hanya menunggu, catatan saya itu, kita menunggu sampai hari ini. Oke, ya. Mengenai pernyataan dari yang mewakili dari pihak Kejaksaan Sumeneb ini, saudara-saudara, sangat membingungkan. Karena kenapa mengenai kasus PTSL yang kami sudah laporkan kepada Kejati hari ini, saudara-saudara, apalagi berbentuk kelompok. Secara individu pun masyarakat berhak untuk melakukan laporan, akan tetapi dan juga dimintai bukti dan juga pertama. Yang kedua, persoalan gedung Dinkes ini seakan-akan saling lempar. Ini patut kami mempunyai dugaan seperti itu, karena rakyat mana sih yang tidak ingin bertanya-tanya? Kasus yang sudah mangkrak hari ini mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 hari ini, saudara-saudara, makin yang butuh untuk diberikan tugas seperti ini akan sungguh-sungguh, apalagi ini tugas negara yang sangat merugikan uang kenegaraan seperti itu, Pak. Ya, dengan aturan-aturan yang sudah dilakukan, seakan-akan pihak Kapolres dan juga pihak Kejaksaan ini tidak tahu menahu loh, dan seakan-akan tidak menerapkan aturan-aturan tersebut. Kalau memang sudah real nyatanya hari ini, saudara-saudara, maka kenapa kok tidak ada penetapan tersangka? Dan ini sudah membuktikan bahwa pihak Kapolres dan juga pihak Kejaksaan ini sudah bermain-main. Ingat loh, kami selaku rakyat bodoh dan juga rakyat Sumeneb hari ini, saudara-saudara, kami tidak lagi bodoh mengenai kasus pengawalan seperti ini. Apalagi secara kelompok, satu orang mengatasnamakan dirinya sendiri. Contoh, saya Mahbub seperti itu, ingin melaporkan persoalan, asalkan mekanisme dan juga bukti-bukti laporannya lengkap dilampirkan, itu mempunyai hak loh. Ini beralibi harus mempunyai saksi sekian orang, 10 orang. Apa itu pernyataan ini?
Ini seakan-akan pembodohan kepada masyarakat, khususnya Sumeneb ini. Betul, setuju. Betul. Sakit. Selagi ada surat pernyataan yang ini selaku jadi korban, dan ini bukan hanya satu orang, ini bukan hanya berbicara tentang nominal loh. Ya, apapun tindak pidana korupsi ataupun pungli hari ini, 100 rupiah pun harus ditindak dan diproses. Kenapa kok harus ditindak? Bukan tidak uangnya yang dikorupsi, akan tetapi tindakannya yang harus diproses, Pak. Seperti itu, udahlah. Mohon maaf Pak. Kemarin Polres sudah menetapkan nama tersangka Pak terkait. Wah, Kapolres sudah menetapkan tersangka mengenai dugaan korupsi gedung Dinkes, saudara-saudara. Dan pernyataan aksi demonstrasi hari ini yang diwakili oleh pihak kejaksaan hari ini yang menghadapi kami malah tidak tahu. Lucu tidak? Lucu tidak? Lucu, Pak. Ya, terima kasih ya. Ini makanya yang terkait yang Dinkes ini. Tersangka yang mana? Yang mana tersangkanya? Nama siapa? Kita selama ini hanya tahu 3 nama tersangka, tidak lebih. Kalau lain dari 3 ini kita nggak tahu. Penetapan tersangka itu bukan dari kejaksaan. Penetapan tersangka itu dari penyidik. Siapa penyidiknya? Polres, bukan kejaksaan. Iya, 3 dari Polres semua. Itu bukan kita yang menetapkan, itu penyidik Polres. Itu masih kewenangan Polres semua, bukan kewenangan kita. Untuk penangkapan, penahanan semuanya itu adalah kewenangan Polres semua. Loh kok bisa? Tapi Polres ini melimpahkan berkasnya ke sini loh Pak. Iya, kita hanya meneliti. Ya, Pak, ini meneliti, bukan menangkap atau menapa, bukan. Semua kemenangan ini ada di penyidik Polres Sumeneb. Kita hanya meneliti berkas hasil dari penyidikan Polres Sumeneb. Baik. Kenapa kemudian kita mengatakan bahwa Kapolres dan Kejaksaan Kabupaten Sumeneb lempar berkas? Dari tahun 2015, khususnya saya melakukan audensi ke Kapolres, ke Kejaksaan, bolak-balik. Kemudian Kejaksaan mengatakan bahwa secara formil dan material belum terpenuhi. Kita tahu Pak, pasal 110 bahwasannya ketika penyidik memberikan berkas terhadap Kejaksaan, dan ketika berkas masih P18, Kejaksaan mengembalikan dengan atas dasar kemudian memberikan arahan terhadap oleh saya anak hukum. Saya tahu mengenai hal itu. Nah, beralibi bahwa itu masih belum belum terpenuhi syarat formil dan material. Pada tahun 2021 saya audensi, tidak usah menyebutkan nama lembaganya lah, dan Kapolres Kejaksaan mengatakan bahwa masa saya harus mengajarkan masih mau mengajarkan ikan untuk berenang seperti itu. Nah, maka dari tahun 2000, bayangkan perlu dicatat dari tahun 2015 korupsi gedung Dinkes ini, dan ini ada jejak waktu dari ketika ada penetapan tersangka dan harus ditangkap itu ada jejak waktunya loh. Dan alibinya hari ini kenapa kok belum ditangkap? Karena kekurangan persyaratan atau berkas-berkas lainnya seperti itu. Dan ini kebohongan yang sangat nyata seperti itu untuk membohongi masyarakat. Saya paham sekali, saya sangat paham itu. Kan saya sudah katakan tadi, kewenangan penyidikan, penangkapan, semuanya ada di Polres. Bukan kita hanya jaksa peneliti. Siapa? Kalau misalnya ada di Polres ya, bagaimana kita mengadakan diskusi ataupun audensi mewakili Kejaksaan dan Polres? Gimana? Biar ada titik temu Pak di sini Pak. Kita untuk forum itu sudah kita lakukan, tapi kita tidak bisa membuka di sini. Kenapa? Namanya penyidikan, sifatnya masih rahasia untuk formil dan materialnya. Kalau untuk terkait terbukanya kita menyidik perkara ini, perkara itu boleh, tapi untuk isi dalamnya tidak boleh. Kenapa?
Ada undang-undang yang mengatur itu. PP ada mengatur itu. Sifatnya penyidikan masih rahasia. Kalau sudah penuntutan nanti barulah terbuka untuk umum. Ya. Untuk kemenangan itu semua penetapan tersangka ataupun apa itu semuanya ada Dari beberapa audensi yang kita lakukan ke Kapolres ataupun ke Kejaksaan, narasi yang sama yang kemudian selalu disampaikan adalah dari proses penyidikan, penyelidikan itu rahasia. Bahkan dari beberapa yang komentar yang disampaikan oleh dasar hukum, oleh penegak hukum, oleh ahli hukum, bahwasannya ini merupakan tindak pidana, Pak. Ini merupakan tindak pidana korupsi yang mana ini sudah diketahui halayak ramai. Dan pada waktu saya audensi ke Kejaksaan, meskipun dalam waktu penyidikan ataupun penyelidikan ini sudah dibuka, tapi di dalam audensi jangan sampean selalu beralibi. Sampai kapan ketika kita ataupun mahasiswa datang ke Kejaksaan ataupun ke Polres Sumeneb melakukan audensi maupun aksi, Kejaksaan ataupun penegak hukum selalu beralibi bahwa ini merupakan suatu rahasia ataupun menurut pasal ini dan lain semacam itu merupakan penyidikan dan penyelidikan ini wewenang Kapolres atau penyidik di Kabupaten Sumeneb. Sampai kapan ini akan selesai? Kalau misalkan secara formil dan material sudah tidak dipenuhi dan secara alat bukti mengacu terhadap 13184 tentang sahnya sahnya alat bukti dan sahnya alatnya bukti. Yang kami takuti, Pak, takutnya pihak, ya mohon maaf, pihak penegak hukum, entah itu kepolisian ataupun kejaksaan, ini cuma tidak serius ataupun sudah bermain mata dengan koruptor, dengan oknum. Yang terjadi itu. Yang kedua, kasus PTSL di Desa Taman Saren, ini kenapa kami melakukan aksi seperti itu dan tuntutannya tentang PTSL, karena untuk kedepannya di beberapa desa Kabupaten Sumeneb itu akan ada program PTSL dan biar bisa jadi pelajaran untuk beberapa kepala desa yang lain ataupun pemerintah desa yang lain, Pak. Temuan dari Polda Jatim Jatim Polda Sumeneb sendiri terkait dengan pemberantasan korupsi Dinkas itu meliputi apa saja? Yang kemarin kan temuan kita sudah berdasarkan investigasi lapangan seperti itu. Setelah itu kami melakukan audensi ke Polres Sumeneb, itu sudah jelas. Dan ini kan bukan kasus ini, Pak. Ini sudah kasus umum lah. Audensi ke Polres Sumeneb itu seperti apa? Yang audensi ke Polres Sumeneb dari pihak Polres Sumeneb ini katanya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi berkasnya. Tapi kenapa pihak kejaksaan selalu mengembalikan dan tidak memberitahu apanya yang kurang? Begitu, Pak. Alasan yang disampaikan oleh Kasih Intel tadi terkait dengan dugaan kasus korupsi Dinkas masuk akal? Kalau menurut saya ya secara aturan main hukum di kejaksaan itu dari tahap
penyelidikan dan penyidikan itu berkisar paling sedikit 14 hari Pak, paling lama 1 bulan kalau kasusnya sedang. Itu kan belum dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, itu sudah dilimpahkan tapi dikembalikan lagi ke kejaksaan Pak. Ini sudah beredar di media online cetak, itu sudah beredar. Bolak-balik kejaksaan dengan kepolisian itu berapa kali kasusnya? Kalau nggak salah sekitar 4 kali Pak. Itu kan tahun anggaran 2014 terus dilaporkan tahun 2015 kalau nggak salah. Sampai saat ini masih belum selesai. Ini kan timbul tanda Terus tanya. apa tindakan selanjutnya yang Oh, terkait tindakan selanjutnya kami akan mengawal kasus ini sampai selesai. Siap. Tuntutannya apa yang dari mahasiswa? Kasus yang Bisa PTSL. disebutkan? PTSL itu di mana? PTSL. BTSL itu di Desa Taman Sari. Temuannya yang dirugikan berapa masyarakat? Tadi menyebutkan sampai ada angka nominal 300 sampai kisaran 1 juta. Iya, ini surat pernyataannya. Ini sudah ada laporan dari LBH Forton kemarin rekan saya. Itu sudah Berapa jelas. itu? Berapa total jumlah masyarakat yang dirugikan terkait dengan Ini cuma sebagian Pak. Ini cuma sebagian. Ini kalau nggak salah lebih dari 10 orang Pak. Malahan kalau nggak salah kemarin ya, kalau nggak salah itu 50 lebih Pak masyarakat. Itu PTSL tahun berapa? Tahun 2021 Pak yang kemarin Pak. Dilaporkan pada Dilaporkan 20 Desember kalau nggak salah tahun 2021 dilaporkan. Tapi sampai saat ini pihak kejaksaan ataupun pihak Pitsus ataupun Intel ya tadi masih belum melakukan pengawasan, bahkan ke surat laporannya saja tidak tahu, masih minta ke kami. ada berapa oknum? Apakah itu perangkat desa yang diduga melakukan tindakan pungutan liar terhadap warga dalam kasus PTSL ini? Itu yang perlu diusut. Yang kami curigai itu pemerintah desa. Ini kan seharusnya tugasnya penegak hukum. Intinya ini sudah laporan dari masyarakat, dari pihak penegak hukum seharusnya melakukan investigasi ke bawah ataupun melakukan pemanggilan. Total temuan dari aktivis jumlah secara keseluruhan yang dirugikan masyarakat berapa tadi? Sekitar 20 orang Pak yang melaporkan tapi tidak mau memberikan pernyataan itu 50 orang kalau nggak salah, tapi nggak memberikan pernyataan karena takut, ya biasa Pak kalau di desa ada intimidasi dan semacamnya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan.